Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 321. Apa? Orang ini sebenarnya adalah kepala staf militer. Setelah mengetahui identitas Wen Changmin, semua pemakan melon berseru. Sepertinya dia tidak menyangka pria pendek gemuk dengan penampilan biasa ini bisa menjadi orang hebat. Jika terjadi sesuatu di sini, tentu saja saya akan datang. Kalau tidak, itu tidak bertanggung jawab. Melihat wajah Wen Changmin yang penuh amarah, Zhou Yongzheng tersenyum dan berkata, Kepala staf Wen, sebenarnya ini bukan masalah besar. Meskipun Hyundai Heavy Industries kami adalah perusahaan utama di negara dingin, Anda tidak perlu pergi ke sana secara langsung. Inilah yang terjadi, dan saya malu. Mendesis. Para pemakan melon menarik napas dalam-dalam. Ketika ini terjadi, seseorang setingkat kepala staf datang langsung. Mereka sangat menyukai Hyundai Heavy Industries. Sialan orang-orang China, sekarang kamu tahu, kami Hyundai Heavy Industries bukanlah sesuatu yang bisa kamu ganggu. Gao Zhengyang berkata dengan sangat keras. Kalau begitu tanyakan pada mereka apakah mereka punya nyali untuk melakukan sesuatu padaku. Orang Tionghoa, kamu benar-benar berani. Saya tidak peduli orang seperti apa Anda di Tiongkok, tapi saya beritahu Anda, ini adalah negara Han, yang bukan tempat bagi Anda untuk menjadi liar, dan orang yang berdiri di sebelahnya bagiku adalah anggota Great Cold Republic kita. Aku ingin membunuhmu. Persetan, kamu bicara dengan siapa? Wen Changmin menendang Zhou Yongzheng dan mengutuk. Biar saya beritahu Anda, Tuan Su adalah tamu terhormat di Great Cold Republic kita. Jika Anda, Hyundai Heavy Industries, telah menyinggung Tuan Su, tunggu saja sampai ditutup. Zhou Yongzheng diusir oleh Wen Changmin dan terlempar beberapa meter jauhnya. Orang-orang yang berdiri di sekitar tidak bisa berkata-kata. Kepala staf Republik Han besar yang bermartabat benar-benar mengalahkan ketua Zhou karena orang Tionghoa. Apa yang sedang kamu lakukan? Zhou Yongzheng menutupi perut bagian bawahnya dengan seringai di wajahnya. Kepala staf, kenapa kamu memukuliku? Orang yang harus kamu hadapi adalah talenta Tiongkok itu. Kaulah yang saya pukul, dan saya tidak peduli dengan berat badan saya sendiri. Izinkan saya memberitahu Anda, Tuan Su adalah dermawan Republik Dingin besar kita. Jika Anda berani tidak menghormati Tuan Su, Anda tidak menghormati seluruh Great Cold Republic. Wen Changmin kehabisan napas. Jika ini bukan tempat umum, dia pasti ingin menembak Zhou Yongzheng sampai mati. Butuh seluruh upayanya untuk menenangkan suasana hati Su Chen. Ini bagus, orang sialan ini menghancurkan segalanya. Jika Su Chen marah lagi, seluruh Great Cold Republic akan menderita. Cepat minta maaf pada Tuan Su. Ya, aku akan minta maaf sekarang juga. Zhou Yongzheng berjalan ke arah Su Chen dengan hati-hati dan menekuk pinggangnya 90 derajat. Tuan Su, saya buta terhadap Taisan. Tolong jangan berpengetahuan seperti saya. Aku terlalu malas untuk bertengkar denganmu. Setelah mengatakan itu, Su Chen berjalan ke arah kerajinan kucing keberuntungan itu, memegangnya di tangannya, dan berkata kepada Wen Changmin. Singkirkan semua orang ini, mereka merusak pemandangan. Ya, aku akan melakukannya sekarang. Zhou Yongzheng, Gao Zhengming dan petugas wanita, tidak satupun dari mereka yang menyangka bahwa tindakan mereka hari ini akan membuat mereka kehilangan nyawa tanpa terlihat. Sambil memegang kucing keberuntungan, Su Chen bersiap untuk pergi, tetapi Wen Changmin mengejarnya. Tuan Su, saya minta maaf. Saya tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Tidak masalah, aku tidak bisa menyalahkanmu untuk ini. Setelah berbicara, Su Chen melihat arlojinya dan berkata, Ayo pergi, antar aku ke bandara, bersiap untuk kembali. Kali ini, Wen Changmin belajar menjadi pintar dan tidak berniat membiarkan Su Chen pergi sendirian lagi. Jika hal seperti ini terjadi lagi, maka saya tidak perlu main-main. Tuan Su, saya tahu Anda adalah orang yang rendah hati, tapi kali ini, tolong dengarkan saya. Saya akan mengatur transfer untuk membawa Anda kembali ke Tiongkok. Su Chen berpikir sejenak dan kemudian tidak berkata apa-apa, kalau begitu kamu bisa membuat pengaturan. Oke. Saya akan segera mengaturnya. Setelah tiba di bandara, Su Chen tidak naik ke pesawat terlebih dahulu, melainkan menemukan toko souvenir dan bersiap untuk mengemas kucing yang beruntung itu. Tidak akan terlihat bagus jika dia membawanya kembali dalam keadaan telanjang. Tuan, apakah Anda perlu menulis sesuatu di dalamnya? Tulis sesuatu. Benar, seperti memberikannya kepada seseorang, selamat ulang tahun, Del. Kata petugas wanita itu sambil tersenyum. Su Chen tersenyum dan berkata, saya berharap Lin Ruohan selalu sehat dan mendapatkan yang terbaik. Setelah kejadian terakhir kali, Su Chen tidak lagi menaruh banyak harapan pada Lin Ruohan. Selama dia bisa sehat dan hidup 100 tahun tanpa rasa khawatir, tidak apa-apa. Tak lama kemudian, petugas menunjukkan kaligrafi yang dicetak mesin di depan Su Chen. Setelah mendapat balasan dari Su Chen, ia memasukkannya ke dalam kotak kemasan sambil tersenyum. Tuan Su, silakan lewat sini. Kepala staf sedang menunggu Anda di apron.
kata sekretaris wanita yang ditunjuk oleh Wen Changmin. Bagus. Setelah sampai di landasan, Su Chen menemukan ada 2 pesawat bisnis yang diparkir di sana. Selain Wen Changmin, ada juga seorang pria parubaya berdiri di sana. Meskipun saya masih belum tahu siapa orang itu, dia mengenakan jas dan sepatu kulit, dan dia bisa berdiri bersama orang-orang Changmin. Puan Su, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini Liu Yanxi, pejabat bisnis kami dari Kerajaan Han. Dia akan ke Tiongkok untuk membahas kerjasama penting dan juga akan berangkat hari ini. Su Chen mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Kunjungan bisnis semacam ini adalah hal yang lumrah dan tidak perlu heran. Puan Su, halo. Saya sudah lama mengagumi nama Anda. Suatu kehormatan besar bertemu dengan Anda hari ini. Liu Yanxi memegang tangan Su Chen dan berkata dengan sangat antusias. Oke, jangan buang waktu, ini waktunya aku kembali. Oke, saya akan mengaturnya dan segera berangkat. Awalnya, Liu Yanxi ingin bersikap sopan kepada Su Chen dan berusaha memenangkan kesempatan naik pesawat yang sama ke Tiongkok. Tapi Su Chen tidak memberinya kesempatan seperti itu, dan dia hanya bisa pergi dengan marah menggunakan pesawat bisnis yang telah diatur sebelumnya. Penerbangan dari Hamuo ke Huaxia tidak terlalu lama, hanya lebih dari 2 jam. Sosok Lin Ruohan diam-diam muncul di antara kerumunan di Bandara Linyang. Kacamata hitam besar dan rok selutut berpinggang tinggi menutupi sebagian besar sosoknya yang menggerahkan. Di kakinya terdapat sepasang sepatu hak tinggi 10 cm, dipadukan dengan sepasang stoking hitam, yang membuatnya tampak begitu dewasa dan menawan mau tidak mau berhenti dan menonton. Namun, Lin Ruohan selalu memancarkan temperamen dingin, mudah terbakar dan meledak, dan tidak boleh diganggu oleh orang asing. Ketika dia tiba di bandara, Lin Ruohan melihat ponselnya. Di sana ada pesan teks dari Su Chen. Kami akan sampai di sana dalam 10 menit. Hei, kebetulan sekali. Bukankah ini Tuan Lin? Kenapa kamu ada di sini? Bab 322. Mendengar suara-suara yang datang dari samping, Lin Ruohan menoleh dan menoleh. Saya menemukan bahwa orang yang berbicara adalah seorang wanita jangkung. Dengan rambut hitam panjang dan sosok menggerahkan, dia adalah pemandangan yang indah di bandara. Kenapa kamu? Melihat wanita itu, Lin Ruohan sedikit mengernyit, seolah dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Nama wanita itu adalah Leng Rusuang, dia adalah ketua Linyang Yunhai International, dan dia adalah musuh bebuyutan Lin Ruohan. Kami telah mencapai kesepakatan usaha patungan dengan Kementerian Perdagangan Negara Han beberapa waktu lalu. Hari ini, staf resmi mereka akan tiba di Linyang dengan pesawat khusus untuk membahas detail kerjasama dengan kami, jadi saya datang ke sini untuk menjemput seseorang. Ini hanya tentang kerjasama. Jika kamu tidak mengetahuinya, aku akan mengira kamu akan masuk surga, kata Lin Ruohan dengan tenang. Puan Lin, apakah Anda cemburu? Bahkan jika Anda cemburu, tidak ada yang bisa kami lakukan. Selama proyek kerjasama kami 10%, nilai pasar Yunhai International kami akan meningkat secara signifikan, dan kami akan sepenuhnya mengejar ketinggalan. Grup Lin Anda. Saya ingin tahu apakah Tuan Lin sudah siap. Itu tergantung apakah kamu memiliki kemampuan. Lin Ruohan menatap lurus ke depan, sama sekali tidak memperhatikan Leng Rusuang. Melihat ekspresi Lin Ruohan, Leng Rusuang merasa ada yang tidak beres. Yunhai International saya dan grup Lin mereka selalu menjadi pesaing, menolak untuk menyerah satu sama lain. Sekarang, grup Lin akan dihancurkan. Dia tidak bisa begitu tenang. Memikirkan hal ini, firasat buruk muncul di hati Leng Rusuang. Dia ada di sini hari ini. Mungkinkah dia juga sedang menunggu seseorang yang penting? Apalagi ini jalan keluar bagi wisatawan internasional, mungkinkah mereka juga sudah mencapai negosiasi bisnis dengan negara tertentu? Bersiap untuk mengembangkan proyek secara rahasia. Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu tenang? Jika ini pernah terjadi sebelumnya, Lin Ruohan mungkin akan memikirkan cara untuk meningkatkan pengaruh dan nilai pasar grup Lin dan bersaing dengan Yunhai International milik Leng Rusuang. Namun kini, dia perlahan-lahan melepaskan berbagai bisnis di grup Lin, dan bersiap untuk kembali ke China Shipping dan mengambil alih bisnis kantor pusat. Jadi tidak perlu bersaing dengan Leng Rusuang di sini. Alam dan polanya berbeda, sehingga tidak pernah bisa dibandingkan satu sama lain. Puan Lin, melihat Anda berpakaian begitu indah, saya ingin tahu siapa yang akan Anda jemput di sini. Leng Rusuang mencoba menipu Lin Ruohan. Jika dia juga ada di sini untuk mengambil keuntungan besar, maka dia harus memikirkan dengan hati-hati tentang bagaimana menghadapinya. Angkat adikku. Lin Ruohan berkata jujur. Adikmu. Jawaban Lin Ruohan membuat Leng Rusuang jelas tercengang. Setelah sekian lama berhubungan dengan Lin Ruohan, ini pertama kalinya aku mendengar bahwa dia memiliki saudara laki-laki. Tapi ini tidak penting, saya datang menjemput orang biasa. Maka tidak ada ancaman bagi diri Anda sendiri. Puan Lin, saya sangat mengagumi mentalitas Anda. Mulai sekarang, grup Lin Anda akan hidup dalam bayang-bayang Yunhai Internasional kami, tetapi Anda masih memiliki niat untuk menggoda di sini dan menjemput seseorang yang disebut saudara. Saya sungguh tidak tahu harus berkata apa. Apakah kamu tiba-tiba menyadari bahwa kamu bukan tandinganku, Leng Rusuang, jadi kamu menyerah?
Dengan sebagian besar wajahnya ditutupi oleh kacamata hitam, Lin Ruohan masih memiliki ekspresi keren. Ini hanya Yunhai Internasional kecil. Itu tidak membuat saya menyerah. Selama saya mau, grup Lin kami dapat menyusul Anda dalam hitungan menit. Bahkan jika Anda bekerja sama dengan perusahaan multinasional, itu tidak akan ada gunanya. Berdampak pada kami. Jadi jangan merasa nyaman dengan diri sendiri. Mentalitas seperti itu sangat patut untuk dipelajari. Ketika Lin Group Anda diinjak oleh kami di kemudian hari, saya harap Anda tetap bisa seperti ini, tenang dan kalem. Petik 2. Jika kamu punya waktu itu, sebaiknya kamu lebih memperhatikan urusanmu. Jangan kehilangan istrimu dan kehilangan pasukanmu. Kamu bahkan belum menulis horoskopmu, dan kamu bisa menantangku di sini, dan kamu tidak akan melakukannya. Tak perlu khawatir angin bertiup ke lidahmu. Puan Lin, menurut saya anggur Anda asam. Kami telah mendiskusikan kerja sama selama 2 bulan, dan kali ini, tujuan utamanya adalah untuk menandatangani kontrak. Apakah menurut Anda ada yang salah dengan ini? Leng Rusuang berkata dengan bercanda. Selama kontrak belum ditandatangani, semuanya sia-sia. Anda telah bekerja keras di dunia bisnis selama bertahun-tahun, jadi Anda tidak perlu saya mengajari Anda hal ini. Melihat ekspresi tidak yakin Lin Ruohan, senyuman menggoda muncul di wajah Leng Rusuang. Karena Tuan Lin telah membuat pernyataan sinis di sini, mari kita tunggu dan lihat. Setelah kontrak kita ditandatangani, saya secara pribadi akan mengirim pesan kepada Tuan Lin. Saya harap Anda bisa datang ke pesta perayaan kami untuk minum. Halo, penerbangan dari Hanguo ke Linyang telah mendarat di bandara. Mohon persiapkan staf untuk menjemput Anda. Mendengar suara di radio, wajah Lin Ruohan dan Leng Rusuang menunjukkan kegembiraan. Orang yang mereka masing-masing ingin tunggu. Segera keluar. Tidak lama kemudian, sejumlah besar penumpang keluar dari lorong, dan Lin Ruohan melihat ke dalam. Namun di antara kerumunan, Su Chen tidak terlihat. Sampai semua orang di dalam pergi, Su Chen tidak terlihat keluar. Kemana orang itu pergi? Kenapa dia masih hilang? Lin Ruohan sedikit mengeluh dan berkata pada dirinya sendiri. Segera, dia hendak mengirim pesan ke Su Chen untuk menanyakan apa yang terjadi. Tapi saat dia mengeluarkan ponselnya, dia mendengar Leng Rusuang berkata dengan terkejut. Puan Liu Yanxi, selamat datang di Tiongkok. Saya sudah lama menunggu di sini. Liu Yanxi mengangguk, tapi saat ini, dia tidak berniat berbicara dengan Leng Rusuang. Su Chen masih di sisinya, dan prioritas pertamanya adalah menjaganya dengan baik. Dan dengan hati-hati, dia menyambut Su Chen keluar dari jalur VIP. Liu Yanxi menyapanya sambil tersenyum, Tuan Su, mohon pelan-pelan, ada beberapa langkah di sini. Meski menggunakan penerbangan komersial, karena semuanya berangkat dari Korea Selatan, waktu penerbangannya hampir sama. Selain itu, Liu Yanxi juga menggunakan statusnya untuk mendesak kapten agar meningkatkan kecepatan. Tanpa mempengaruhi rute, kami tiba 1 menit lebih awal dari Su Chen. Dengan cara ini, dia akan punya cukup waktu untuk mengemas barang bawaannya dan menyambut Su Chen turun dari pesawat. Untuk meninggalkan kesan yang baik. Karena Su Chen adalah seseorang yang tidak boleh mereka sakiti. Melihat Su Chen dan Liu Yanxi, Lin Ruohan tertegun beberapa saat. Tidak ada keraguan bahwa pria parubaya yang bisa membuat Leng Rusuang menyapanya dengan senyuman pastilah anggota resmi kerajaan Han begitu dia memanggilnya. Namun bagaimana orang seperti itu bisa sujud kepada saudara Chen? Bab 323. Lin Ruohan merasakan ada yang tidak beres, dan Leng Rusuang, yang berdiri di samping, juga menyadarinya. Tapi kali ini, reaksinya sedikit lebih cepat. Dapat diperlakukan seperti ini oleh Liu Yanxi juga menunjukkan status pemuda ini. Mungkin lebih tinggi dari dia. Anda harus lebih menghormati. Puan Liu, apakah orang ini ada di sini bersamamu? Leng Rusuang berkata dengan mata menawan. Puan Su Chen dan saya baru saja dalam perjalanan ke Tiongkok. Dengan status saya tidak memenuhi syarat untuk pergi bersama Tuan Su. Mendengar ini, ekspresi Leng Rusuang terkejut. Dari mana asal-usul pemuda bernama Su Chen ini? Diperlakukan seperti ini oleh Liu Yanxi. Segera, Leng Rusuang punya rencana dalam pikirannya. Sejauh menyangkut situasi saat ini, jika pria bernama Su Chen ini dilayani dengan baik, maka bisnis Anda akan lebih aman. Selain itu, dimungkinkan untuk mendapatkan pesanan bisnis yang lebih besar. Tuan Su, sejak kita bertemu di sini, itu adalah takdir. Saya sudah memesan tempat bagi kalian berdua untuk bertemu satu sama lain. Tidak perlu, ada hal lain yang harus aku lakukan. Leng Rusuang sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Su Chen akan menolak begitu saja. Tampaknya di masa depan, saya harus mencari peluang tambahan untuk menghubungi pria ini lagi. Tuan Su, karena ada hal lain yang harus Anda lakukan, saya tidak akan mengganggu Anda. Setelah mengatakan itu, Leng Rusuang menyapa Liu Yanxi dan berkata, Tuan Liu, mobilnya ada di luar. Ayo ke sana dulu. Bagus. Bagaimanapun, dia masih memiliki urusan resmi yang harus diselesaikan, jadi Liu Yanxi tidak mengatakan apapun lagi. Bersiaplah untuk mendiskusikan kerjasama dengan Leng Rusuang. Tuan Lin, apakah Anda melihat ini? Ini adalah pejabat senior dari negara Han. Kita akan membicarakan kerja sama sekarang.
Saya harap Anda beruntung di masa depan dan jangan mau kalah dengan Yunhai Internasional kami. Aku terlalu malas untuk peduli padamu. Lin Ruohan berkata dengan acuh tak acuh, lalu berjalan ke arah Su Chen. Saudara Chen, mobilnya ada di luar. Saya baru-baru ini menemukan restoran yang enak dan ingin mentraktir Anda makan. Ayo pergi, kebetulan aku sedikit lapar. Dibutakan. Melihat apa yang telah dilakukan Su Chen dan Lin Ruohan sebelumnya, Leng Rusuang sedikit bingung. Kalian berdua masih saling kenal. Tentu saja, dia adalah saudaraku. Apakah kamu masih keberatan? Ketika Liu Yanxi mendengar tentang hubungan keduanya, matanya berbinar. Ini adalah kesempatan bagus untuk menjilat Su Chen. Halo, Nona cantik, saya Liu Yanxi dari Kerajaan Han. Senang bertemu dengan Anda. Melihat tangan Liu Yanxi yang terulur, Lin Ruohan hanya mengangguk secara simbolis dan tidak berniat berjabat tangan. Halo. Menghadapi tindakan seperti itu, Liu Yanxi tidak marah, tetapi berkata dengan antusias. Apakah Nona Lin juga seorang pengusaha dari Linyang? Lin Ruohan mengangguk tanpa komitmen, itu adalah ketua grup Linyang Lin. Apa yang bisa saya bantu? Ekspresi wajah Liu Yanxi menjadi lebih cerah. Mes. Lin, kami pejabat Hamo sedang mengerjakan sebuah proyek. Kami sedang mencari mitra di Tiongkok untuk mengembangkan lahan di sepanjang pantai. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik. Tuan Liu, bukankah kita sudah menegosiasikan tanah di sepanjang pantai? Mengapa Anda ingin menyesalinya untuk sementara dan bekerja sama dengan Lin Group? Leng Rusuang berkata dengan mendesak. Kami baru saja membahas rencana kerjasama dan belum menandatangani kontrak, jadi kami masih berhak memilih bekerja sama dengan orang lain. Apakah Anda keberatan? Ini. Dimarahi oleh Liu Yanxi, Leng Rusuang tidak bisa berkata-kata, tapi hatinya akan sangat marah. Apa artinya ini? Kita semua sudah mendiskusikannya dengan saya. Sekarang, dia ingin bekerja sama dengan grup Lin. Karena Tuan Liu ingin berbicara tentang kerjasama, tentu saja kami menyambutnya, tetapi hari ini tidak nyaman bagi saya. Saya tidak tahu apakah itu bisa dilakukan di lain hari. Ya, semuanya tergantung pada waktu Nona Lin. Ini kartu nama saya. Jika Nona Lin punya waktu, telepon saja saya. Bagus. Setelah mengatakan itu, Lin Ruohan memegang tangan Su Chen dan berkata kepada Leng Rishuang. Proyekmu sepertinya berjalan sangat buruk. Tolong bekerja lebih keras lagi di masa depan. Kamu sebenarnya. Sampai jumpa. Lin Ruohan berkata dengan bangga. Setelah meninggalkan bandara, keduanya masuk ke dalam mobil. Menurut alamat yang diberikan oleh Lin Ruohan, dia akan berkendara untuk mencari restoran lezat itu dan makan. Hei, Kakak Chen, apa yang kamu beli? Duduk di kursi penumpang, Lin Ruohan memegang kotak yang dikemas dengan indah dan bertanya dengan curiga. Apakah kamu membeli hadiah untuk wanita lain? Bagaimana kamu tahu kamu membelinya sebagai hadiah untuk orang lain? Kamu belum pernah membelikanku apapun sebelumnya. Aku tidak percaya kamu akan membawakanku hadiah. Itu pasti untuk orang lain. Lin Ruohan memandang Su Chen dengan ekspresi kesal. Katakan padaku, untuk wanita mana kamu membeli hadiah ini? Apakah kamu membelikannya untuk guru wanita itu? Wajah Su Chen penuh dengan garis-garis hitam. Oke, kenapa aku harus membelikannya hadiah? Aku tidak peduli untuk siapa aku membeli ini. Bagaimanapun, aku harus menjelaskannya kepadamu. Kamu bisa mencari pacar di masa depan, tapi kamu harus melewati aku dulu, kalau tidak aku tidak akan membuatmu merasa nyaman. Lin Ruohan mengancam dengan tidak masuk akal. Kenapa kamu peduli dengan hal semacam ini? Jika kamu tidak menyukainya, maka aku tidak akan pernah menjadi bujangan seumur hidup ini. Benar. Kalau begitu, tanyakan pada ibuku apakah dia setuju kamu telah membuat keluarga Su yang lama punah. Jangan menekan saya, Bibi Zhao. Saya sedang membicarakan masalah Anda. Anda harus memperbaiki pemikiran Anda, meningkatkan kesadaran Anda, mengkonsolidasikan dan memperkuat nilai-nilai inti sosialis Anda, dan jangan selalu memiliki ambiguitas dengan wanita-wanita yang tidak bermoral itu. Semuanya kamu sudah dewasa sekarang, kenapa kamu tidak bekerja keras dan menjalani kehidupan yang baik? Hadiah apa yang bisa kamu berikan padaku? Wajar jika kamu membawa oleh-oleh saat kembali dari perjalanan jauh. Ini sangat tidak normal. Lin Ruohan tiba-tiba menaikkan tingkat desibel dan berkata. Gadis-gadis baik itu tidak suka meminta hadiah. Hanya wanita jahat yang akan menerima hadiah. Ketika mereka tiba di tempat tujuan, Su Chen mengerem, menghentikan mobil, mengambil hadiah dan berkata. Dalam hal ini, aku tidak akan memberikannya padamu. Aku tidak ingin kamu menjadi wanita nakal. Setelah berbicara, Su Chen membuka hadiah itu dan membuang catatan dengan nama Lin Ruohan tertulis di dalamnya. Ah, kamu benar-benar memberikannya padaku. Otak Lin Ruohan kadang-kadang mengalami hubungan pendek. Ketika dia bereaksi berlebihan, dia dengan cepat membuka pintu mobil dan mengambil catatan kecil yang dibuang Su Chen. Saya berharap kesehatan Lin Ruohan baik dan semoga sukses. Melihat kata-kata di catatan itu, Lin Ruohan merasa IQ-nya agak kurang. Baiklah, Saudara Chen, hadiah ini benar-benar untukku. Awalnya aku berencana memberikannya padamu, tapi setelah memikirkannya aku memutuskan untuk melupakannya.
Bagaimanapun juga, dia tetap adikku, dan aku tidak ingin kamu menjadi orang biasa. Bab 324. Kalau tidak, Saudara Chen, izinkan saya memberitahu Anda tidak memahami wanita. Faktanya, ada banyak wanita yang juga membutuhkan makanan rohani. Jika tidak ada hadiah dalam kehidupan biasa, itu akan membosankan. Tetapi umumnya gadis baik sibuk dengan pekerjaan dan kehidupan, dan mereka sepertinya tidak suka menerima hadiah. Itu berbeda. Apa yang baru saja saya katakan hanya sepihak. Tetapi setelah memberikan hadiah, nilai-nilai inti sosialis saya dipertanyakan. Saya pikir lebih baik melupakannya. Tidak, Saudara Chen, jangan berpikir seperti itu. Kita adalah saudara laki-laki dan perempuan. Jika Anda memberi saya hadiah, itu disebut timbal balik. Di mata saya, Anda masih seorang pemuda sosialis yang baik dengan 5 prinsip, 4 kebajikan, dan 3 kebajikan. Mencintai. Sekarang, Lin Ruohan tidak punya waktu untuk berbicara dengan Su Chen. Dia sedang memegang kucing keberuntungan di tangannya dan sangat bahagia. Dan Su Chen tidak melanjutkan topik ini. Setelah turun dari mobil, dia akan makan malam dengan Lin Ruohan. Saat kami sampai di toko sudah penuh sesak, dan kami harus mengantri beberapa saat untuk mendapatkan tempat duduk. Saudara Chen, apakah kamu akan baik-baik saja dalam beberapa hari ke depan? Sambil makan, Lin Ruohan bertanya pada Su Chen sambil memegang sumpit di mulutnya. Ada apa? Kamu baik-baik saja? Su Chen bertanya. Bukankah saya sudah membereskan pekerjaan yang ada sekarang? Sekarang hampir selesai. Saya berencana mencari manajer profesional yang cocok. Anda telah bepergian ke seluruh dunia selama bertahun-tahun dan Anda pasti telah melihat lebih banyak pasar daripada saya, dan Anda memiliki pandangan yang lebih baik terhadap orang lain daripada aku. Jika waktunya tiba, pergilah dan periksalah untukku. Bukankah Paman Lin mengatur hal sebesar itu? Logikanya, seseorang harus dikirim dari kantor pusat untuk hal semacam ini. Hei, jangan sebutkan ini. Aku sangat marah. Lin Ruohan memegangi pipinya dengan satu tangan. Awalnya, saya berencana memintanya untuk mengirim personel dari markas besar luar negeri China, tetapi dia mengatakan bahwa saya akan menangani masalah ini sendiri, dan dia juga mengatakan bahwa dia akan pergi berlibur. Semakin saya memikirkannya, semakin aku jadi jengkel. Su Chen tersenyum dan berkata, melihat sikap Paman Lin, dia berencana untuk melepaskannya. Saya rasa itu yang dia maksud. Dia mungkin ingin menyerahkan semua urusan kantor pusat kepada saya setelah saya kembali ke China Shipping. Meskipun nilai pasar cabang Linyang cukup tinggi, namun masih tertinggal jauh dari China Overseas Corporation, dan Anda tidak bisa hanya membuat keributan kecil di sini. Saya harus pergi ke sana untuk mengalaminya. Pengalaman adalah latihan, tapi saya selalu merasa kemampuan saya saja tidak cukup. Saya ingin mencari tempat untuk mengisi ulang baterai saya dulu. Lagi pula, China Shipping Corporation punya banyak bisnis, dan saya khawatir saya tidak akan melakukannya. Mampu melakukannya. Tidak peduli apa yang kamu takuti, lakukan saja dengan percaya diri dan berani. Kata Su Chen. Setelah periode kontak ini, Su Chen menemukan bahwa Lin Ruohan memiliki beberapa kemampuan, dan visi serta strukturnya jauh melampaui wirausahawan biasa. Yang kurang adalah pengalaman. Dan ini, selama Anda berlatih selama beberapa tahun, tidak akan menjadi masalah. Oh, Saudara Chen, saya tidak akan mengatakan apapun tentang China Shipping Corporation sebelumnya. Sekarang perusahaan telah mengirimkan rekrutmen, dan akan melakukan penilaian terpadu pada hari Jumat ini. Pada saat itu, saya akan menyerahkan masalah ini kepada Anda. Anda bisa, memenuhi harapanku padamu. Lin Ruohan berkata dengan tegas. Apakah kamu yakin ingin aku datang? Tentu saja. Lin Ruohan berkata dengan sangat yakin. Karena kamu lega, itu tidak masalah bagiku. Setelah makan, keduanya berjalan-jalan sebelum kembali ke Haitang Villa. Karena pekerjaannya hampir selesai, Lin Ruohan bersembunyi di kamar tidurnya setelah kembali. Sambil memegang lucky cat berwarna pink, saking senangnya aku memegang ponselku dan mengambil foto. Akhirnya aku berhenti ketika memori ponselku sudah penuh. Linyang, di dalam Spring City Hotel. Di restoran barat di lantai 2 hotel, seorang pria dan seorang wanita sedang duduk. Wanita itu mengenakan rok hitam yang menutupi tubuh, bagian bawah tubuhnya mengenakan stoking berwarna daging dan sepatu hak tinggi sutra hitam, dan dadanya memiliki tonjolan besar, yang sangat spektakuler. Dan wanita di depannya adalah Leng Rusuang yang ditemui Su Chen siang hari. Di seberang Leng Rusuang, ada seorang pria berpakaian santai sedang duduk. Dengan rambutnya yang disisir ke belakang, dia perlahan memakan steak di piring. Nama pemuda itu adalah Li Honglin, dia adalah manajer umum China Overseas Jiaseng Industrial Co. Ltd. Dan memiliki kekayaan bersih puluhan miliar. Pasti sangat mendesak untuk segera menelepon saya dari Zonghai, kata Li Honglin. Tuan Li, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Saya khawatir kerja sama kita akan dihentikan. Leng Rusuang berkata dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Ekspresi Li Honglin tiba-tiba berubah dingin. Ada apa? Apa yang terjadi? Kita sudah membahas semua proyek pesisir. Memang benar kami sudah bernegosiasi, tapi ketika saya pergi ke bandara untuk mengambil pesawat hari ini, sesuatu terjadi.
Cheng Yaojin keluar di tengah jalan dan memutuskan bisnis kami. Di permukaan, Leng Rusuang memberitahu Lin Ruohan bahwa internasional Yunhai miliknya telah mencapai konsensus dengan negara bagian Han dan sedang bersiap untuk bersama-sama mengembangkan wilayah pesisir. Tapi sebenarnya, dengan sumber keuangan Yunhai International, tidak ada kemampuan untuk mendukung proyek multinasional. Di antara mereka, grup industri Jiaseng dari China Shipping juga berpartisipasi dan diam-diam menyuntikkan modal ke mereka, jika tidak, proyek ini tidak akan dinegosiasikan sama sekali. Adapun negara Han, mereka tidak akan memberi mereka kesempatan untuk bekerja sama di tahap awal. Apa yang terjadi? Ceritakan pelan-pelan. Li Honglin mengerutkan kening dan berkata dengan serius. Grup Lin keluar di tengah jalan dan merusak perbuatan baik kita. Grup Lin. Li Honglin berhenti dan berkata. Jika saya mengingatnya dengan benar, Presiden Lin Group seharusnya adalah wanita bernama Lin Ruohan. Tuan Muda Li masih mengenal Lin Ruohan. Wanita tercantik di selatan Sungai Yangtze. Dia orang terkenal. Akan aneh jika Anda tidak mengenalnya. Mendengar ucapan tersebut, wajah Leng Rusuang menunjukkan sedikit kemarahan. Saya ingat bahwa saya telah mengungkapkan rasa sayang saya kepada Li Honglin pada awalnya, tetapi yang mengejutkan saya, dia mengabaikan saya sama sekali. Dan sekarang, dia benar-benar menunjukkan ekspresi terobsesi terhadap Lin Ruohan. Ini hanyalah pukulan telak. Sejauh yang saya tahu, kekuatan Lin Group sebanding dengan Yunhai International. Jika mereka ingin mendapatkan proyek lintas batas ini sendiri, akan sulit menyelesaikannya tanpa tindak lanjut dari pihak ketiga konsorsium partai. Segala sesuatunya tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Grup Lin secara alami tidak memiliki kemampuan untuk menelan proyek ini, tetapi Lin Ruohan memiliki saudara laki-laki, namanya sepertinya Su Chen, dan Han Liu Yan sialan itu, setelah melihatnya, dia seperti tikus. Seperti kucing, saya sangat takut sehingga saya menyerahkan proyek lintas batas ini kepada grup Lin tanpa memikirkannya. Saya merasa kesal hanya dengan memikirkannya. Bersambung.